Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing lagi dan tes untuk sebuah GPU. Apa itu GPU-nya? Ya, di sini saya mendapatkan graphic card AVOC Radeon Series ya. Kebetulan ini sudah lama banget saya belum pernah mereview graphic card ini dan kebetulan saya mendapatkannya, baru saya mendapatkannya untuk AVOC seri RX 550 2 GB GDDR5 ya guys. Jadi untuk boxnya seperti ini. Tempo hari saya pernah mendapatkan AVOC tapi untuk seri GTX 750 Ti, dan kesempatan kali ini saya mendapatkan AVOC dari Radeon series yaitu seri RX 550 2 GB. Untuk fiturnya seperti ini: AMD Radeon Graphics, AMD Radeon Gaming Evolve, apaan lagi ini? Teman-teman mungkin bisa lihat sendiri, ada di video, energi efisien. Kemudian ini untuk ketentuan display modenya, resolusi layarnya. Di sini saya menggunakan Full HD, jadi dia bisa sampai 75 Hz. Color maksimumnya seperti ini, di resolusi seperti ini. Mantap jiwa. Dan ini untuk spesifikasinya AXRX 550 2048 DDR5 H4. Ya, ini mungkin ada kode-kode tersendiri ya. Untuk spesifikasi seperti ini 500 watt itu lebih better ya untuk power supply-nya. Kemudian untuk di bagian belakang boxnya seperti ini, AVOC Radeon series. Oke, kita langsung buka. Seperti biasa udah saya keluarkan dari static bag-nya, karena kalau nggak dikeluarkan akan lama banget ini untuk bongkar-bongkarnya. Kita taruh dulu di sini unitnya. Apa sih yang didapat dari AVOC ini? Ya, di sini akan mendapatkan apa ini? Quick installation guide pasti. Dapat quick installation guide, ada static bag ya. Dapat static bag dari AVOC. Kemudian ini ada kartu garansi dari Innovation. Kartu garansi dari distributornya itu Innovation ya. Garansinya ini 2 tahun ya, kalau garansi resmi dari Innovation Kreatif Cemerlang. Oke, ini kartu garansinya, mantap. Kemudian ini ada DVD, nggak tahu ini bawaannya cuman isinya apa nggak tahu. Yang pasti teman-teman bisa dapetin dengan mudah untuk drivernya dengan cara download langsung dari website resmi AMD. Oke, kita akan review dari grafiknya guys. Oke, grafiknya seperti ini, penampakannya single fan. Kemudian ada heatsink berwarna silver di bagian belakang dengan baut 3 buah, kinyis-kinyis ya, masih kinclong. PCI Express di sini 16 kali, tapi kita tidak tahu nanti di sistem dia akan terbaca berapa kali, 8 kali atau 4 kali. Biasanya untuk RX 550 itu bisa 8 kali ya. Kemudian untuk portnya sendiri, di sini ada multiple display pastinya ya. Ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Mantap, kinclong, kinyis-kinyis ya. Kemudian di bagian atas tidak memerlukan pin power tambahan, jadi sudah pasti super hemat daya. Kemudian ini sudah solid kapasitor. Dan di bagian belakang, oke, kita cek bagian belakangnya. Di sini untuk segel dari pabrikannya masih utuh, warranty protection void if remove masih utuh. Kemudian untuk segel garansinya juga masih utuh. Itu per bulan 6 tahun 2020, karena garansi 2 tahun jadi berakhir per bulan 8 2020, jadi akan expire di bulan 9 2022. Masih lama banget guys. Oke, untuk serinya seperti ini, serial number 26578 klop. Klop ya, udah saya cek sih. Ini serial numbernya 26578 klop. Pokoknya untuk semua GPU sudah saya pastikan klop dulu. Kita pasang ke sistem. Oke, kita pindah dulu ini mikrofonnya ke kerah. Pasang di PCI Express 16 kali seperti biasa. Oke, tegak lurus. Kita kunci bautnya. Pakai satu baut aja is oke, karena ini tidak memerlukan pin power tambahan. Kemudian saya gunakan HDMI port. Di sini juga bisa untuk mengunci ya. Port HDMI-nya bisa membantu untuk penguncian. Saya colokkan PSU di PSU saya Cougar CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwol. Mulus kinclong perputarannya. Ya, mantap ya. Kita ke display. Display sudah terdeteksi.
tinggikan dulu. Oke, 4 Desember jam 7.046 ya. Kita booting dulu, loading startup dulu. Oke, di sini untuk startup sudah terload semua dengan baik. Kita akan fokuskan ke layar ya, biar pas center. Oke, kita buka Touch Power Up GPU Z dan juga 3D Mark. Kita akan tunggu sistem terbuka RX 550 Lexa. Kemudian dia berjalan di 8 kali. Saat ini 8 kali 3.0, render operation unit dan tekstur mappingnya di 1632, AMD AT ya, kodenya 102 0B04. Kemudian GDDR5 Hynix 2 GB, bus bitnya 128 bit. Kemudian Adrenalin versinya di 2132, Windows 10 64 bit, memorinya dan default clocknya serta GPU clocknya sama, tidak ada busnya ya, shadernya nih mas ya. Suhu rendah ya, mantap banget 29 derajat. Minimal ya saat ini adalah suhu terendah. Average ya belum, kita akan on kan dulu. Ini menggunakan sudah terdeteksi di MSI Afterburner. Kita akan benchmark ringan menggunakan night rate ya. Kita akan benchmark dan kita akan running. Jadi suhu terendah saat ini posisi di 29 derajat Celcius. Kipas super senyap, mantap jiwa, tanpa pin power tambahan. Tentunya TDP-nya sangat rendah. Tapi kita akan cek nanti saat full load 100% bagaimana untuk kebutuhan dari graphic card ini. Apa yang dibutuhkan dari graphic card ini dan kinerjanya seperti apa guys. Untuk suplai daya saya rasa sangat hemat sekali. Tapi dia bisa meraih FPS yang sangat optimal ya. Night rate graphic test 1 kurang lebih ya 1 menit ya. Oke, starting 34 derajat Celcius untuk GPU di 84 fps. Mantap jiwa, GPU load di 99 100% seperti itu kisaran. Suhu 43 derajat di 75 fps. Mulus banget ya untuk tekstur mappingnya. Mantap. 72 fps ya. Stay di atas 70 fps dengan suhu 47 derajat Celcius, dimana suhu prosesor di 30 derajat Celcius ke atas ya, 32, 33, 31 seperti itu. Dan GPU stay di 49 derajat Celcius dengan load 99 100%, 80 fps. Suhu naik di 51 derajat Celcius. Ya, ini masih masuk kategori super adem guys. Untuk tes pertama excellent ya, suhu 51 derajat Celcius. Lanjut graphic test 2, night rate graphic test 2. Di sini untuk tekstur mapping juga untuk night rate graphic test 2 ini 113 fps, mantap. Suhu 50 derajat Celcius. CPU di 35 kisaran 84 fps, sudah 1600 frame saat ini, 20 detik ya. Mantap, tajam banget gambarnya guys, istimewa. Jadi keunggulan dari si Radeon ini, dia di tekstur mappingnya itu lebih banyak ya. Untuk render operation unitnya mungkin sama dengan Nvidia, tapi tekstur mappingnya dia biasanya kasih banyak, berikut shadernya juga. Oke, 56 derajat Celcius, stay di 80 fps. Mantap jiwa. CPU stay di 30-an derajat Celcius ya. Jos, untuk dua performa GPU test berjalan sangat mulus ya, lancar. Dan ini CPU test ini. CPU itu prosesornya yang dites ya. Kita tunggu aja ya apa ya. iGPU maksudnya. iGPU yang dites ini. Ya, jadi VGA stay di 0% kinerjanya.
Dia berangsur turun suhunya, sedangkan saat ini prosesornya yang dites di 49 derajat, 47 derajat. Mantul jibul. Prosesor di 51 derajat full load. Mantap ya. Untuk CPU tes di Night Ride ini kurang lebih 1 menit 15 detik. Jadi suhu GPU berangsur turun pasti karena tidak terpakai atau kinerjanya 0% untuk CPU tes yang digunakan iGPU-nya. Jadi suhu prosesornya ini mencapai 51 derajat, itu sangat-sangat adem juga menurut saya. Kebetulan saya menggunakan cooler deep cool, saya tidak menggunakan cooler stock, dan setelah saya bandingkan memang menggunakan deep cool ini cukup adem banget guys. Ada RGB-nya gitu. Kalau teman-teman suka, saya sih lebih suka passive color ya. 6 fps, GPU juga udah mulai turun di 45 derajat Celcius, 44 derajat Celcius. Oke, sudah berakhir. Kita akan lihat resultnya bagaimana untuk tes menggunakan Night Ride dari Radeon RX 550, AVOC Radeon RX 550. Mantap jiwa. Mantap. Skornya di 13.294, average di 14.272, dan grafik skornya di 18.013 ya. 18.013. Kita akan monitoring untuk suhunya di 3D Mark Night Ride. Starting dia di 38 derajat, naik tembus 40 derajat, naik lagi tembus 50 derajat, dan tertinggi hanya 51 derajat. Tes yang kedua, starting di 41 derajat, naik tembus di 50 derajat, turun lagi, naik lagi di 50 derajat, dan maksimal di angka 56.88 derajat Celcius. Fix, jadi performa grafikannya sangat-sangat adem. Kita bandingkan dengan hasil dari GPU Z. Di sini untuk maksimal GPU clocknya di 1183 MHz, memori clocknya maksimal 1500 bulat, dan maksimal suhu hanya 56 derajat Celcius, di mana average saat ini sudah penurunan suhu di 35 derajat dengan minimal suhu 29 derajat Celcius. Adem pol guys. Untuk TDP maksimalnya 36 watt tanpa pin power tambahan ya, dan average 13 watt dengan idle hanya butuh 4 watt aja guys, 3,8 watt. Jadi sangat-sangat hemat daya, performa istimewa. Oke, overall untuk performa grafikatnya istimewa ya. Kita akan lanjut tes untuk grafikat yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.